Beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan. Beberapa minggu yang lalu kita dimarakkan dengan sebuah malapetaka musibah yang dihadirkan oleh Allah terhadap daerah tetangga kita, yakni Aceh Utara. Apa musibah yang dihadirkan oleh Allah? Banjir yang menimpa di sebahagian wilayah Aceh Utara di bahagian timur, termasuk di dalamnya Matangkuli, Lok Sukun dan daerah tersebut di sekitarnya. Apa musibah yang diberikan oleh Allah? Banjir yang tidak kunjung usai. Artinya apa? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat bahwa dari semenjak awal tahun 2021 sampai hari ini, sampai kemarin menjelang 2021 itu usai dalam kehidupan kita, tanggal-tanggalnya sudah kita hitung satu demi satu, bulan-bulannya kita lewati satu demi satu, sampai hampir genap 12 bulan. Yang kita dapati di dalamnya adalah bencana yang datang secara silih berganti. Dari awal tahun 2021 dihadirkan banjir terhadap kehidupan kita di Kota Luxmawai, di Aceh Utara. Sekarang 2021 itu belum usai, musibah juga dihadirkan oleh Allah. Pada mura yang kau likut, tetangga katanya orang Siklun, salah satu di antara mereka sahabat saya, menantunya Walid Sirajuddin, menceritakan tidak bisa untuk berangkat ke Kota Luxmawai untuk menempuh ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena terjebak dengan banjir yang diberikan oleh Allah. Berapa waktu? Dalam hitungan minggu ke belakang mereka merasakan banjir yang dihadirkan oleh Allah. Itu sebuah musibah, sebuah malapetaka, sebuah kerusakan, sebuah bencana yang dihadirkan oleh Allah, bukan tidak ada sebab yang kita lakukan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri, telah nampaklah kerusakan di daratan. Dalam sebuah pendapat, barri itu al-madan. Apa makna madan? Daratan, perkotaan, tempat-tempat yang dijadikan pusat perkotaan oleh penduduk bumi. Al-Qurra, daerah negeri. Sedangkan walbah, jazair ataupun jazirah, pesisir pantai. Telah nampaklah kerusakan di daratan. Imam Jalaluddin, Imam Jalalain dalam tafsirnya menjelaskan bahawa makna dhaharul fasadu fil bar ay al-qifari biqahtil matari wa qillatin nabat. Pemakna orang Syidun, gejuk kekurangan, gejuk kerusakan, biqahtil matar, dengan kurangnya curah hujan, kuang yang merajalela terhadap daerah kita. Walaupun pada ujung-ujung ini, pada akhir tahun ini kita senantiasa diberikan curah hujan, namun sudah kita rasakan bagaimana kering kerontang. Yang selanjutnya wakillatin nabat, kurang persediaan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, samarat dan makanan yang kita miliki. Dengan truk banjir, dengan truk iya rayu menyabah tagadanya. Pernah lentume di sebahagian wilayah diceritakan oleh rakan luntuan, tengku padi kamu tengah roh, wate tengah roh terus banjir, wate nyan padi kamu soh ban bandum mirah dan bahkan na yang hitam. Itu termasuk dalam kategori killatin nabat, kekurangan tumbuhan yang kita miliki. Urangnya orang Siklun cita analisa berapa banyak orang-orang yang punya usaha, punya lahan udang paname, tapi legetik bije iterbu dengan penyakit kuning, penyakit mirah, sehingga udang paname hanjir panen. Cukup le rakan-rakan katanya yang merasakan hal tersebut. Pada yang diharapkan satu si amah gemuk merempok melimang guncah, 6 guncah, 7 guncah yang didapatkan dalam kehidupan mereka sekarang. Analisa dan survei yang saya lakukan, yang saya dapati, ti amah gemuk merempok padi ti guncah orang Siklun. Kenapa itu bisa terjadi?
musibah yang tiada henti. Bahkan pernah dicatat oleh BNPB pada sebuah artikel yang pernah saya baca, yaitu antaranews.com, dicatat bahawa 700 lebih bencana yang dihadirkan oleh Allah terhadap Indonesia di Aceh, Aceh Utara, Lok Semawe, tempat kita, secara berenten dan beruntun. Kapan itu? Dari mulai Fathul pembukaan tahun 2021 sampai detik ini, hamba Allah. Tengku zaman kata kiamat wajar menyok-gejok musibah. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu sebuah hal yang perlu kita sikapi, hamba Allah. Allah melanjutkan dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 20, bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia sehingga Allah hadirkan kerusakan, hadirkan malapetaka, hadirkan bencana ke atas permukaan bumi ini. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahawa makna bima kasabat aidin nas minal ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan. Nah, padum-padum roh para mufassirin menjelaskan bahawa dengan sebab eksploitasi alam yang tiada henti, di kuah batu bara, di koh bak kaya yang nalam utun untuk dijadikan jepara, untuk dijadikan bahan perabot, di koh segala ditebang hutang tanpa reboisasi, itu ulah tangan manusia. Para mufassirin menceritakan, menjelaskan makna bima kasabat aidin nas, sebahagiannya yaitu ulah tangan manusia. Namun kebanyakan mufassirin, setelah saya kaji ayat ini dari pertama masuk tahun 2021 sampai kemarin malam, saya baca tafsir satu demi satu, dominan para mufassirin menjelaskan bahawa bima kasabat aidin nas minal ma'asi, au menyeimum Ibnu Katsir nekun bisababil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat yang long pubuat, yang rana pubuat, yang katanya pubuat yang ada di atas permukaan bumi ini, itulah yang menjadi dampak terjadinya bencana gempa, puting beliung, banjir bandang, longsor, ditenggelamkan manusia di dalam bumi karena sebab maksiat yang dilakukan. Betul dengkuman maksiat yang pubut lebih leci tak analisa. Uronyo tidak tanya mbak pribadi road. Padum nale urung-urung di kota Lok Semawe yang mengabaikan urgensitas iqamis salat, mendirikan solat. Kadangkala solat itu dijadikan sebagai sebuah guyonan. Dosa paling raya syirik adalah solat. Fasad yang disebut oleh Allah Ta'ala dhaharul fasad, kefasidan yang paling raya adalah syirik. A'zamul fasad yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun setelahnya adalah solat. Uronyo datanya ngurung siklun. Maksiat yang dilakukan oleh penduduk kota Lok Semawe, salah satunya adalah meninggalkan solat. Berapa banyak mereka yang meninggalkan solat tanpa ada beban? Baik keluarga lo, keluarga drone, keluarga katanya Bandung, masyarakat kota Lok Semawe. Andai kata orang-orang terbangkit jiwanya untuk iqamas salat di masjid, maka masjid di kota Lok Semawe tidak ada ruang yang kosong, semuanya terpenuhi dengan sujud, kepala-kepala yang sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih warkop, mereka lebih memilih warung kopi, mereka lebih memilih kedai-kedai, mereka lebih memilih gerai-gerai untuk menghabiskan waktunya lewat waktu solat tanpa ada beban. Maka itulah kefasidan, itulah kemungkaran, itulah kemaksiatan yang dilakukan oleh kita sendiri tanpa terasa. Kita mengundang malapetaka dan bencananya Allah. Menyertanya nasaboh acara iaitu pesta kawin nanuk tu. Taundang Bandung Muriang, tajuk undangan dengan undangan yang god bertintakan emas, undangan yang kita cetak yang puluhan sampai jutaan anggaran yang kita keluarkan. Tajuk bak urung dengan god, maka pasti orang tersebut akan datang ke tempat kita karena undangan yang kita pinta. Coba kita bayangkan, hari ini kita mengundang balanya Allah. Hari ini kita mengundang bencananya Allah.
Hari ini kita mengundang malapetakannya Allah. Dengan sebab apa? Kemaksiatan yang kita kerjakan. Yang tanya apa buat urang silun. Nah, kemungkinan malapetaka tersebut tidak hadir dalam kehidupan kita. Itu perlu kita analisa. Long bedah hino long wo rumah. Long pariksa anak long pariksa inang long pariksa keluarga long. Nah, katinggai sembayang nak. Pakon nayah menyokah kamaksiat hino iluk semawenyo wate gejuk musibah di Allah Taala kenkah menteng yang rasa bandum gedanyo akan ikut merasakannya. Dayah Walid Sirajuddin di Matangkuli inong dan agam suahwo santri wate banjir pada minggu yang kau likut. Pertanyaan apakah mereka tidak ibadah? Padahal mereka merupakan seorang santri yang menghabiskan waktunya untuk belajar kitab kuning, yang menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran, yang menghabiskan waktunya untuk solat berjamaah, yang menghabiskan waktunya untuk menatap wajah ulama. Tapi banjir dihadirkan oleh Allah. Mereka merupakan salah satu di antara orang yang merasakan musibah yang diberikan oleh Allah. Waktu tanya lakukan maksiat yang diberikan musibah oleh Allah ken kegedanyo manteng. Pebudai dengku. Nah, dalam ayat yang lain yang sering lun sampaikan, wattaqu fitnah, buya kata terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Imam Sayyidina Ali menjelaskan bahawa al-fitnah hiya al-azab wal-uqubah. Fitnah itu adalah azab dan iqab, siksa yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah malapetaka. Berkepaya terhadap fitnah. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Han gejuk oleh Allah Ta'ala musibah dan malapetakanya khusus kepada orang-orang yang melakukan maksiat itu saja. Long pebut maksiat, long menjudi, long mabuk-mabuk, long tinggai sembahyang. Waktu kalian oleh Allah Ta'ala dalam pandangannya Allah tidak ada orang yang menegurnya, maka waktu gejuk musibah long akan kenang drone getanyo bandum akan ikut merasakannya. Pubetai dengku kita saksikan sekarang krisis yang ekonomi yang merajalela di tempat kita, bahkan utang Indonesia sudah hampir melampaui batas. Tamalake Allah Taala bertuntas atanyan, tetapi kita harus tidak bisa kita pungkiri bahawa musibah yang ditimpakan terhadap Nusantara kita ikut merasakannya rusilun. Tanpa orangnya thau terjut tunjuk jarau. Tadang ike halaman Masjid Jami' dah pegat pemberitahuan bahawa COVID-19 itu sudah usai dan kelar. Hana orang yang terjut dah. Apa maknanya? Walaupun benar dan tidaknya, terlepas dari konsep yang jelas, ini musibah yang dihadirkan oleh Allah. Dengan sebab ada pandemi ini, rezeki tanya mekot. Tajak aku deh kadang-kala tamekat yang natru hanya mie, yang natru hanya lalat, yang natru hanya kumbang, yang natru hanya nyamuk, sedangkan orang yang ingin membelinya hilang dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu malapetaka yang diberikan oleh Allah. Pada menala urung-urung kadang-kala yang ia ke tengah mati karena ia suntik vaksin. Walaupun MPU kita sudah memfatwakan, MPU di Aceh, Abu Mudi juga sudah memfatwakan bahawa itu halal, tapi uronyo yang perlu kena pegang dengan sebab hadirnya pandemi, ada orang yang merasa risih, ada orang yang merasa resah, ada orang yang ditimpa dengan krisis ekonomi. Itu dalam ruang lingkup besar merupakan musibah yang gelom gada dalam udip udanya orang silun. Faktor utamanya kemaksiatan yang getanya lakukan. Nekun le Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, liyudhiqahum, bermakna ba'd alladhi amilu, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Gebite le Allah Taala, Allah menghendaki musibah tersebut keputujuan untuk gepesadar urang-urang yang ka pebut maksiat. Tanya yang pebut maksiat, kadang-kala hana getegur. Contoh, mesti tak kerja di suatu instansi. Nah, kepala gedanya gepantau kinerja gedanya. Ada penyelewengan-penyelewengan yang kita lakukan, tidak ditegur. Kita berasumsi seolah-olah nyanjut. Tetapi waktu ditegur, oh ini bukan nyohana betul, sehingga gedanya kembali. La'allahum yarji'un. Semoga kita semua akan kembali ke jalan kebaikan. Maka orangnya orang silun, malamnya orang silun. Mari kita sadarkan diri yang bahwasanya gedanyolah
pakar-pakar yang hadir masjidnya. Lun merasa risih kadang-kala. Tak pegat sabah statement, tak ceramah, tak tausiah, tak beri tausiah. Yang dengar adalah orang-orang yang memang kajit kepilihan. Tapi cobalah tanya yang dengar malamnya, akan jid kecerobong bagi orang-orang yang na di masjid, yang golong berempuk kesadaran bagi mereka. Urangnya malamnya miat andai ji getanya ulun tuan ingin menyampaikan sebuah hal ini kepada kita semua. Saya yakin kitalah orang yang sudah terpilih yang berada di bawah atap masjid. Tapi matang le urang si lun. Anak-anak getanya yang lalau dengan judi. Urangnya kasus tertinggi di tempat kita apa? Di sisi lain orang yang kebah sembahyang, walaupun hanya orang yang pegat survei, tapi sudah dibuat survei oleh tokoh-tokoh agama di Kota Luk Semawe. Salah satu di antaranya adalah narkoba dan narkotika. Pernah lun tanya, bak padum-padum draw orang yang lurumpok, yang kasadar. Jamun pakon le draw anu, edarkan, publau narkoba sabu-sabu kepada generasi Aceh. Hana lu Mekah danyan mati lu. Nampu apa ju? Artinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tajuk peluang kerja kepada orang-orang tersebut sehingga tidak terjebak. Urangnya yang paling pet urang Siklun, yang perlulah bangsa Aceh dengan kemaksiatan yang sangat kronis yaitu sabu-sabu. Sebagian besar adalah bangsa Aceh itu sendiri. Anak tanya yang ubud-ubud ia di jino. Pakan mahikula negeri ka kurang-kurang. Baik itu SMP, SMA dan di tempat-tempat yang lain. Bahkan hampir SD yang tidak berbasis Islam agama, yang bukan IT, sudah minim peminatnya. Pakan karena akan raya faktor akan cukup berat potensi untuk mereka terjebak ke dalamnya. Kita kalian orangnya rata wali santri yang kamu tanya pakai nanu nuju kena badayah kamu baknah lah, jawaban mereka hanya satu, supaya selamat generasi bangsa anak long selamat dari pengaruh. Salah satunya adalah pengaruh narkoba, maksiat terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Aceh itu sendiri. Dan melaki beklina hinoi Luk Semawe waktu tak merumpuk dengan pihak-pihak polisi, disampaikan oleh mereka kasus yang menggerogoti hampir penuh LP itu setengahnya dengan orang-orang yang terlibat dalam hal-hal yang terlarang tersebut, yaitu narkoba. Semoga ini mampu kita robah dengan makin urung carang ilu. Para magister bertambah di Kota Luk Semawe, para doktor bertambah di Kota Luk Semawe. Dengan makin urung-urung carang di Kota Luk Semawe, InsyaAllah suatu waktu profesor pun akan bertambah, urung-urung yang mempom agama pun, ulama pun akan bertambah. Dengan bertambahnya mereka, maksiat akan makin gaduh di tempat kitanya. Ngen gaduh maksiat, watenyan baru le getanya akan gejuk gepuo nanggro yang baltatun tayyibatun warabbul ghafur. Nah, pernah dengar kiban cerita Iskandar Muda. Yang saboh cerita yang hanjit taboh urung silun pakon. Karena dulunya Islam maju di Aceh sehingga Aceh nyan dikenal dengan serambi Mekah, bahkan hasil yang melimpah. Jino kana kedai kopi bak timpang put petrodolar. Dulunya Aceh dikenal dengan juga sebutan seperti itu. Kenapa? Gah itanya ona, minyak itanya ona, hasil alam itanya melimpah. Tapi sekarang kita kalian apa yang kita rasakan? Apakah negara kita makin maju? Coba kita bayangkan, seperti di China, seperti di Turki, orang yang mampu menjalankan agamanya Allah, fitrah Islam ini, negara mereka makin maju, makin jaya dan makin meningkat menjalankan syariat Allah. Artinya musibahnya, krisisnya, kemunduran kita ini akan tertuntaskan bila kita kurangi kemaksiatan dimanapun kita berada. Kemaksiatan dari survei ulun tuan yang paling mendasar, yang pertama urang kebah sembahyang. Urang kebah sembahyang, urang tinggal sembahyang hana ikap paling berat. Sembahyangnya adalah ibadah yang dihisap secara langsung. Yang pertama dihisap. Yang selanjutnya ibadah sembahyang ini adalah ibadah yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad tanpa wasilah, tanpa wasitah. Yang ada hanya Nabi dengan Allah untuk menerima perintah solat. Ibadah sembahyang pula lah merupakan ibadah kalau kita tinggalkan
kondisi dosa besar urutan kedua setelah kesyirikan. Syirik dosa paling raya adalah tinggai sembahyang. Bahkan konsekuensi dalam pemahaman kita dalam Islam, orang yang kebah sembahyang in jahada bitahrimihi, yang geingkar dengan haram kebah sembahyang, artinya gekembah sembahyang dengan semena-mena, maka dihalalkan darahnya. In lam yatub, apabila mereka tidak taubat, dihalalkan darahnya. Konsekuensinya sangat berat. Tapi uronyo anak muda, orang tua, anak miat, orang yang karaja, remaja sudah mendominasi di kota Luxmawe, meninggalkan solat tanpa ada rasa beban. Inong agam laki-laki dan wanita sama saja. Ini merupakan tugas kita. Menya kemaksiatan ini tidak kita kentaskan, tak takut orang Syiklun akan terus laju-laju bala yang gejuk oleh Allah Ta'ala lebih daripada COVID-19 yang tidak kita duga-duga. Yang kedua, MPU sudah memfatwakan bahawa judi nyan haram. Salah satu judi adalah chip. Tamporonyo karena anu limang boh ulai manteng lalu dua bak kedai kopi dengan HP meno meren wate takalan dari likut tengah geputa chip, iaitu judi yang sudah difatwakan oleh MPU bahawa itu haram. Sudah metuka kri dino, yang minta rezeki uruino, yang minta nafkah uruino, yang cula cala uruino, urung agam sibuk di kedai kopi. Kegiatan mereka apa? Menghabiskan waktunya untuk menatap gadget yang mereka putar adalah chip. Tengku, baiknya pegah-pegah chip. Fatwa MPU pada bulan yang kau lihat nyan haram. Permasalahan yang paling banyak di KUA sekarang ini adalah urung-urung lakau yang pabrik wate di tempat-tempat meja-meja di kedai kopi, bahkan di meja perjudian, sehingga mereka menghabiskan hartanya. Hana merempok berkat bermain judi. Tamporonyo hana saboh pendapat yang geberi oleh para tokoh-tokoh yang paling jarang sekalipun na urang yang kaya dengan judi. Hana urang yang melimpah ruah, karena itu semua harta yang didatangkan dengan cara yang tidak benar, Allah akan membinasakannya. Maka menyena gedanyo ataupun na keluarga gedanyo dah melaki di bawah masjidnya ci urang pilihan, tapi uronyo bujut gedanyo sebagai corong bagi mereka-mereka yang belum sadar, bagi mereka-mereka yang manteng kebo, bagi mereka-mereka yang manteng sibuk dengan hal-hal yang negatif, sehingga menyonyan kata pegah urang Syiklun ne yakin ke hantuk li bala alam udip gedanyo. Wate ta pegah ba urang kadang-kala hi elek, tapi nyo dengan sebab tak buat maksiat lagi tanya akan gejuk musibah dari Allah Ta'ala. Ulun tuan sering lun rasakan kadang-kala wate draw dikaji Allah Ta'ala nah saja musibah. Wate draw dikaji dengan sujud kadang-kala ibadah ka kurang katanya ingat kepada Allah, ka kurang sibuk dengan kegiatan dunia, lalu didaya bauruh anak dok, sehingga prioritas hak draw dengan Allah Ta'ala ka jaring watenyan ke gejuk teguran demi teguran. Orangnya musibah yang lun merasakan apa? Dua orang keluarga saya merupakan jamaah Masjid Jami' juga. Kakanda saya itu Mas Tu di Simpang Pet, mepok dengan Honda urung Syiklun, patah tulang punggung suah di tempat urut Tibulen. Bukan salah, mungkin saja kealpaan yang saya lakukan sehingga Allah menegur supaya kita kembali. Itu yang perlu kita lakukan, kita introspeksi dalam hidup. Wate gejuk musibah oleh Allah Ta'ala, wate gejuk pernah maksud yang lu lakukan. Apa ada kesalahan yang saya buat? Baik wate na musibah yang na jaronyo tunyok-tunyok gop, kah salah, pulin salah, kah salah. Kita introspeksi diri. Apa kekurangan saya terhadap Allah Ta'ala sehingga Allah menegur saya? Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa gejuk musibah bagi urang-urang yang takwanya kan karena benci urang Syiklun. Lagi tanya tanah cok anak sebagai direktur dari sebuah perusahaan yang tanya miliki. Kita akan menguji dia, kejujurannya, potensinya, pendidikan akademiknya, sehingga kalau dia lewat, anak yang lewat akan terpilih. Allah Ta'ala juga lagi akan gejuk sabuh imtihan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan gecoba katanya. Pasti akan mencoba kita.
binaqsim minal amwali, dengan kekurangan harta yang kita miliki, wal anfus, dengan kematian, sampornya karena covid padum draw urang yang ka meninggai dunia. Itu memang cobaan diberikan oleh Allah Taala, tapi ba ujung ayat Allah nekeun wa basyiris sabirin. Basyara, dua kalimat khabar. Yang pertama nadhira. Nadhira merupakan khabar ketakutan. Basyara merupakan khabar gembira. Wategekeun wa basyiris sabirin, bermakna urang siklun, ya Muhammad, sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang tim sabar. Wategejuk musibah lagi nyo, introspeksi diri, baik mengeluh, lakukan kebaikan di masa yang akan datang, dan yang paling penting kita yang adopsi adalah sifat sabar dalam kehidupan kita. Imam Sayyidina Ali pernah berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Orang yang sabarnya takdir Allah akan berlaku. Masa katanya gekeun sebagai orang yang terima musibah di lok semawenya. Berapa waktu yang lalu tanya diserbu dengan angin puting beliung, bineh luk semawe bineh jomblang nyan, tari urang-urang yang mekat bineh jomblang rata-rata kedai gopnyan tuah bangun ulang. Kenapa? Musibah angin puting beliung. Luk semawe juga ikut merasakannya. Watai kejo musibah sudah ditakdirkan oleh Allah, kita ditimpakan dengan musibah. Yang pertama kita introspeksi, yang selanjutnya kita bersabar. Maka kata Sayyidina Ali, wa anta ma'jurun, kita akan mendapatkan ujrah. Ujrah itu kalau dari Allah Ta'ala, pahala yang gejau. Yang sebaliknya, wa in jazakta, apabila kita mengeluh, apabila kita protes, apabila kita mengkritik Allah Ta'ala, dapegah Allah hanade, Allah sabe gecoba gedanyo, Allah sabe gejo musibah terhadap gedanyo, lebih-lebih di kota luk semawe tipuro, tak mengeluh terhadap cobaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Wa in jazakta jarrat alaikal maqadir, takdirnya tetap berlaku. Watika gejok musibah akan mubah, tetap kita harus melaluinya. Namun menyertanya mengeluh urun syi'lun, gejok dosa oleh Allah Ta'ala. Wa anta ma'zurun, gejok dosa. Maka cocok antara statement Sayyidina Ali dengan firman Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dia katanya konsep utama untuk menjalani musibah dan malapetaka yang tiada hentinya, yang pertama dengan konsep membangun kesadaran diri untuk pencegahan bencana. Dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir angka kemaksiatan. Badrod olehnya bagok tinggai budah hino sidrong ku Taufik yang pegah gedanya dengar mungkin sabok ruang masjidnya. Gedanyo yang dengar di ruang masjidnya akan disampaikan bak orang luar bahawa menyegada kemaksiat akan gejuk musibah oleh Allah Ta'ala uluk semawi. Pakan menandengku menyegejuk musibah ken gata sagai yang rasakan termasuk kamu dan mandum gedanyo. Contoh ji gampang. Mungkin tanya yang tuha-tuha pernah takalan kebua jamun, walaupun kebuanya jino karab gada. Kebuanyan binatang melungkir lagi lemo tapi buat jih di kemebang. Banyak kebu di Aceh Selatan, kebu jih geleh-geleh karena kebu mano lam iya. Dan di Aceh Selatan tradisi saat pesta getagun kebu. Menyatanya hino daerah tanya tasia kebu untuk pesta rata-rata urang hana pakon karena kebu di tempat getanya di kemebang dalam lehok. Yang ingin disampaikan apa? Kebuanyan budayanya adalah kemebang dalam lehok. Sabah kebuai kemubang dari ibuda iwo lam gerepo. Kalau bahasa keren dia adalah kandang, kan gampung kandang, baik pegah hantu ni wah rumah. Kandangnya wa kebu kan. Kandang gerepo. Wa tempat kebu istirahat. Sabah kebu yang kenang lehok. Watai tamang dalam gerepo, dalam wa. Dia irte iku man sabah wa kenang. Itu logika. Man kiban ke lagi tanya yang pubut maksiat sama lagi ke bua buno tak pubut maksiat sidra tu lam rumah dra tu peng dra tu udet ke dra tu hana tageng gugap tapi karena tinggal dalam dunia Allah Ta'ala wate gejuk musibah ken gepnyan menteng yang rasakan. Allah pernah nekun, Nabi pernah nekun dalam sabah hadis, apabila legata kena pubut maksiat silahkan untuk berbuat jahat silahkan, tapi minta dunia yang ken dunia Allah. Hot aja.
patah dunia lain selain dunia Allah Ta'ala. Menyatanya mampu tapu samra tu daripada pandangan Allah Ta'ala, daripada penglihatan Allah Ta'ala, kita boleh melakukan maksiat. Manuronyo pertanyaan urang silun. Nah tempat yang hana tempat oleh Allah Ta'ala. Sedangkan dalam kitab Matan Sunusi dijelaskan oleh Imam As-Sunusi punekun ilmu Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, basarnya Allah Ta'ala fi kulli muta'alliqat, fi kulli mawjudat, mengikat pandangan Allah Ta'ala, kemalan Allah Ta'ala pada setiap yang ada. Pemantang yang na dalam dunia, pemantang yang na dalam alamnya, Allah akan mampu gekalan. Raya ubud yang na dalam batai dan dalam laut sekalipun, dalam perut manusia, dalam perut binatang, Allah akan mampu gekalan. Tatanya untuk uronyo, adakah ruang yang bisa kita lakukan maksiat yang mana Allah tidak akan melihat kita? Dalam gelap sekalipun, tak pelen lampu, tak pegadah drod, dalam sabuh tempat, tak uzlah, dalam guha yang hana urang, Allah akan mampu melihatnya. Maka punya Allah tabi kalian tanya, cobalah kita sadarkan diri lagi tanya, tak buat maksiat di depan seseorang. Tak menjudi sidra ikut sidra orang, takun katakanlah mak tuan, yah tuan tu. Kita akan malu, apalagi dengan Allah Ta'ala yang langsung bisa melihat kita. Waktu tak tinggalkan sembahyang, Allah kekalan ini kubah sembahyang hana tinggai kelum. Allah hana perle kepada ibadah katanya. Tapi tanya perle kepada Allah untuk beribadah. Kan tujuan karena ingin merempuk syurganya Allah. Tetapi dengan ibadah yang kita lakukan akan merempuk rida Allah yang berakhir pertama tanya dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari urung syiklun, dah bangun kesadaran bak drawatu. Yang selanjutnya bak anu drawatu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dah jaga badung keluarga tanyo daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itulah yang akan berpotensi mengundang bala yang hana piuh-piuh sampai karap tahun 2020 sa lagi tanyo manteng berada dalam krisis atau bala bencana yang diculik oleh Allah Ta'ala. Semoga lagi tanyo mampu minimalisir angka kemaksiatan dan akan memunculkan urung-urung yang taat, yang tawa kepada Allah, akan mewujudkan negara yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.